Pernah kebayang nggak gimana ya dunia ini bakal berakhir? Nah, kali ini kita bakal bedah sebuah ramalan kuno yang kompleks banget tentang akhir zaman. Ini bukan cuma cerita soal kehancuran loh, tapi lebih kayak narasi epik tentang ujian, kekacauan, dan akhirnya takdir umat manusia. Yuk, kita mulai. Coba deh bayangin, gimana kalau hidup ini tuh kayak game yang punya final boss. Sumber yang kita bahas ini ngasih ide yang menarik banget. Sama kayak di video game kan? Adanya tujuan akhir itu justru yang ngasih makna dan bikin setiap langkah kita jadi penting. Kesadaran kalau semua ini ada akhirnya, itu maksa kita buat nanya, emangnya apa sih yang benar-benar berarti buat kita? Jadi gini, menurut sumber yang kita ulas, akhir zaman itu bukan kayak tombol on-off yang tiba-tiba kejadian. Ini tuh sebuah proses panjang yang sebenarnya udah dimulai ribuan tahun lalu, sejak diutusnya Nabi Muhammad. Nah, dari situlah serangkaian tanda-tanda kecil mulai muncul satu persatu, kayak riak air yang makin lama makin besar. Nah, di sini nih mulai kerasa relevan banget sama kita sekarang. Banyak dari tanda-tanda ini kok kayaknya makin kenceng aja ya di zaman modern. Waktu rasanya cepat banget kan? Dikit-dikit udah ganti hari aja, saking banyaknya informasi dan distraksi. Terus, soal kekerasan atau hal-hal yang nggak pantas, sekarang udah nggak bisa disembunyiin lagi, malah bisa viral dalam hitungan detik. Bener-bener ramalan kuno ketemu sama kenyataan hidup kita. Dari semua tanda, ada satu ramalan yang spesifik banget dan jujur. Bikin merinding, sumber kita ini nunjukin gimana kejadian nyata, contohnya Sungai Efrat yang belum lama ini mengering, itu bikin banyak orang langsung ingat lagi sama ramalan ini. Jadi rasanya tuh kayak kita lagi nonton salah satu babak dari ramalan ini kejadian di depan mata kita sendiri. Oke, kita dalemin lagi ya. Sekarang kita geser dari tanda-tanda yang sifatnya umum ke salah satu, bisa dibilang, tokoh utamanya, yaitu Dajjal. Nah, kemunculan dia ini jadi penanda dimulainya cobaan-cobaan besar yang benar-benar bakal nguji iman manusia sampai titik penghabisan. Timeline ini nih yang bakal jadi peta kita buat sisa pembahasan ini. Jadi urutannya gini. Pertama ada ujian dari Dajjal, masa-masa penuh tipu daya. Terus datanglah Nabi Isa sebagai penyelamat. Abis itu dunia bakal ngadepin kekuatan penghancur super dahsyat, yaitu Yajuj dan Majuj. Setelah kekacauan itu, ada periode damai sebentar. Dan terakhir, ya hari akhir itu sendiri. Oke, kita bongkar satu-satu ya. Jadi, poin pentingnya di sini, Dajjal itu bukan sekedar monster jahat. Dia itu ujian. Ujian yang berat banget, yang dirancang buat ngetes orang-orang pas lagi di kondisi paling putus asa. Dia nggak datang bawa kehancuran, tapi sebaliknya dia nawarin solusi palsu. Solusi yang imbalannya itu nilai paling berharga yang kita punya. Iman kita. Nah, ini bagian yang menarik banget. Disinilah kita lihat gimana ramalan dari ribuan tahun lalu coba ditafsirkan di zaman sekarang. Sumber kita ngejelasin kalau Dajjal itu digambarin bisa bergerak secepat angin yang ditiup hujan. Dulu mungkin orang bingung ya, maksudnya apa? Tapi coba pikirin sekarang. Perjalanan pakai pesawat terbang kan jadi masuk akal banget. Ini dia nih, konsep kuno ketemu teknologi modern. Oke, kita lanjut lagi. Setelah ujian tipu daya, sekarang datang ujian kekuatan fisik yang brutal. Di titik inilah panggung disiapin buat pertarungan klimaks antara kekuatan kekacauan murni dan kekuatan keselamatan. Jadi jelas ya, kita punya dua ancaman yang beda banget. Di satu sisi ada Dajjal, caranya nipu, pakai keajaiban palsu, tujuannya buat nyuri iman. Di sisi lain ada Yajuj dan Majuj, cara mereka ya kekuatan brutal, buat hancurin apa aja yang ada di depan mereka. Jadi ini kayak ujian spiritual lawan ancaman fisik total. Biar kebayang segede apa ancaman ini, sumber kita ngasih statistik yang, wow, bikin kaget. Coba bayangin, dari setiap 1.000 manusia di bumi, waktu itu, 999-nya itu adalah Yajuj dan Majuj. Ini bukan cuma soal angka, tapi ini gambaran kekuatan yang hampir nggak mungkin buat dihentikan. Coba bayangin tegangnya momen ini. Orang-orang yang masih beriman itu udah terpojok, bener-bener dikepung sama pasukan Ya'juj dan Ma'juj. Ini udah titik di mana rasanya semua harapan udah nggak ada lagi. Bener-bener di ambang kehancuran. Dan pas lagi di puncak-puncaknya keputusasaan, disitulah titik baliknya terjadi. Tepat saat harapan kayaknya udah padam, Nabi Isa turun kembali dari langit. Kedatangannya itu bukan cuma sebagai pemimpin, tapi sebagai simbol harapan yang langsung mengubah jalannya pertempuran. Nah, begitulah akhirnya dua ancaman besar tadi bisa diatasi. Dajjal dikalahkan langsung sama Nabi Isa. Sementara Yajuj dan Majuj yang jumlahnya luar biasa banyak itu dihancurkan bukan sama manusia, tapi langsung oleh wabah dari Tuhan.
Ini nunjukin kalau masalah sebesar ini emang udah di luar kemampuan manusia buat nyelesainnya. Oke, sekarang kita masuk ke babak paling akhir dari semua ramalan ini. Setelah semua kekacauan besar tadi, justru datang masa-masa damai. Tapi, setelah itu muncul tanda-tanda terakhir yang udah nggak bisa dibantah lagi, yang nandain kalau akhir itu bener-bener udah di depan mata. Jadi, urutan kejadian terakhirnya itu jelas banget dan nggak bisa dihindari. Dimulai dari era kedamaian di bawah kepemimpinan Nabi Isa, terus muncul tanda yang paling jelas, matahari terbit dari barat. Nah, di titik ini udah nggak ada jalan balik lagi, pintu tobat udah ditutup. Abis itu datang angin terakhir yang dengan lembut mengambil jiwa orang-orang beriman yang tersisa. Baru setelah itu, dunia kita ini berakhir dan hari kiamat pun dimulai. Kita tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan. Semua cerita besar tentang akhir zaman ini, ujung-ujungnya kan balik lagi ke diri kita masing-masing ya. Ini semua seakan-akan ngajak kita buat mikir lagi soal tujuan hidup kita, buat nanya ke diri sendiri, kalau kita tahu akhirnya bakal datang, apa sih yang bikin hidup kita ini berarti?